Bab 2801 memakan harta karun. Pikiranku bersamaku. Sueju menjepit segel misterius itu dengan tangannya, menatap Lu Ye dengan ekspresi serius, lalu berbicara dan melantunkan mantra. Apa yang dipikirkannya tidak lebih dari apa yang telah disepakatinya dengan Lu Ye sebelumnya. Saat nyanyian ini berlanjut, Lu Ye merasakan sensasi terbakar di dahinya semakin kuat, seolah-olah dia ingin membakar kepalanya, tetapi dia tahu itu hanya ilusi. Setelah beberapa saat segel ajaib di tangan Sueju berubah, pola di dahi berangsur-angsur menghilang, dan sensasi terbakar berangsur-angsur memudar. Sampai saat ini, Sueju menghela napas panjang, selesai. Lu Ye merasakannya dalam diam dan menemukan bahwa memang ada beberapa kendala lagi dalam garis keturunannya. Kendala ini membuatnya tidak dapat dengan mudah melanggar perjanjian sebelumnya saat bekerja dengan Sueju, jika tidak, dia akan mengalami serangan balik yang sangat besar. Serangan balik ini mungkin tidak fatal, tetapi itu jelas bukan sesuatu yang dapat dia tanggung sesuka hati. Diam-diam dia terkejut bahwa sumpah darah ini memang sangat berguna. Meskipun tidak sebaik sumpah Star Abyss, itu adalah semacam batasan yang berasal dari garis keturunan dan sangat kuat. Selama keheningan, Lu Ye Chongsu perlahan mengulurkan tangannya. Sueju menatapnya dengan tenang, dan enggan untuk pergi. Akhirnya, dia menghela nafas, mengeluarkan cermin langit dan menyerahkannya kepada Lu Ye. Sumpah darah telah diputuskan, jadi tidak ada cara untuk pergi. Jika rencana ini berhasil, dia dapat mencapai langit dalam satu langkah. Jika dia kalah, dia pasti akan kehilangan orang dan uang. Karena itu, bagaimana dia bisa berani mengambil langkah ini? Dia bekerja keras di dunia batin selama bertahun-tahun, dan dia hanya memiliki harta seperti itu. Lu Ye mengangkat tangannya untuk mengambilnya, tetapi dia tidak bisa mengambilnya. Sueju mencubit cermin langit dengan erat. Apalagi yang ingin dikatakan penguasa darah? Lu Ye menatapnya. Bibir Sueju berkedut beberapa saat, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya. Lu Ye mengambil cermin langit dan melihat ke kiri dan ke kanan. Harta karun itu tampak sangat biasa pada pandangan pertama, seperti cermin perunggu yang digunakan oleh orang-orang biasa, tetapi harta karun di atasnya sangat kaya. Sueju mengendalikan harta karun ini selama puluhan ribu tahun, dan jelas menghabiskan banyak energi dan waktu untuk memeliharanya. Tidak memiliki spiritualitas. Lu Yewen. Sueju berkata dengan marah, betapa sombongnya harta karun itu. Jika itu spiritual, bagaimana mungkin aku menggunakannya? Ketika dia berencana untuk merebut papan catur di langit berbintang, dia juga perlu menghapus spiritualitas harta karun itu terlebih dahulu, jika tidak, tidak mungkin untuk mengumpulkannya. Sayang sekali Lu Ye pelit secara tidak sengaja. Lu Ye mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu menyingkirkan cermin langit dengan tangannya. Baginya, ini hanyalah kejutan yang tak terduga. Awalnya, dia berencana untuk menunggu sampai kekuatannya cukup, dan mencari kesempatan untuk membunuh Sueju dan merebut harta karun ini, tetapi sejujurnya, itu agak sulit berdasarkan kekuatannya saat ini. Penguasa kota peminum darah ini bukanlah kesemek lembut yang bisa diremas dengan santai. Dengan harta karun di tangan, Lu Ye tidak yakin bisa mengalahkannya. Tetapi sekarang Sueju mengambil inisiatif untuk mengantarkan harta karun ini ke pintunya. Jika bukan karena keinginan Sueju untuk merebut garis keturunan Sue Tianxing, jika klan darah Fei Li kemungkinan besar akan diserang, Sueju Jue tidak akan mau membuat keputusan ini. Dia tidak terburu-buru membiarkan pohon bakat melahap cermin langit, tetapi terus mengumpulkan pecahan manik-manik Hedao. Sueju telah membayar chip tawar-menawarnya, jadi dia harus mendapatkan sesuatu selanjutnya. Penguasa darah, aku memikirkannya dan itu bukan keputusan yang bijaksana untuk membangun kota Hedao. Lu Ye berbicara perlahan. Sueju berkata, aku hanya berkata dengan santai, bantu aku memadatkan manik-manik Tao. Alasan mengapa ada banyak kota Hedao di dunia batin adalah karena mutiara Hedao terlalu mudah untuk dihancurkan, jadi para penguasa kota perlu membangun kota Hedao dan melindungi mutiara Hedao dengan perlindungan kota Hedao. Mereka tidak dapat membawa serta mutiara Hedao untuk bersaing dengan yang lain. Jangan hancurkan mutiara Hedao saat itu, jadi tidak ada tempat untuk menangis. Namun berbeda dengan kota Hedao, ada banyak formasi untuk melindungi dan menjaga pasukan di bawah komandonya. Mutiara Hedao akan berada di lingkungan yang relatif aman. Ini berlaku untuk dunia batin, tetapi tidak untuk dunia sumber. Karena dunia sumber tidak pernah memiliki mutiara Hedao sejak zaman dahulu, apalagi kota Hedao. Jadi jika Sueju benar-benar membangun kota Hedao, sekecil apapun itu akan menarik perhatian semua pihak. Bagaimana kita bisa melakukannya? Oleh karena itu, Sueju hanya dapat memiliki mutiara Hedao, tetapi dia tidak dapat memiliki kota Hedao. Asalkan penguasa darah memahaminya. Saat dia berbicara, Lu Ye telah mengumpulkan lusinan pecahan dan menyerahkannya kepada Sueju. Sueju menerimanya dengan gembira, mendesak kekuatan untuk menyatukan pecahan-pecahan ini. Tidak sulit untuk menyatukan pecahan-pecahan manik-manik Tao. Hanya seorang biksu yang membutuhkan sedikit bimbingan. Bagaimanapun, pecahan-pecahan ini adalah satu kesatuan. Sueju juga melangkah selangkah demi selangkah dari bawah, jadi dia secara alami terampil dalam hal ini. Namun setelah beberapa saat, manik-manik Hedao berwarna gelap lahir. Dia segera mulai memurnikannya. Ada sesuatu yang harus dia pastikan. Meskipun seharusnya tidak ada masalah, jika tidak dikonfirmasi, dia akan merasa tidak nyaman. Setelah hari ini, Sueju menunjukkan ekspresi bahagia, ini berguna. Satu hal yang membuatnya khawatir sebelumnya adalah apakah peningkatan mutiara Hedao akan berhasil di alam sumber ini, karena ini adalah sesuatu yang belum pernah muncul dalam sejarah alam sumber, tanpa pelajaran sebelumnya. Sekarang setelah saya menyempurnakan manik Hedao dan mengalaminya sendiri, itu sudah cukup untuk memastikan hal ini. Manik Hedao di tangannya hanyalah kualitas kuning tingkat rendah.
Dengan bantuan manik ini, dia dapat meningkatkan kekuatan dasarnya hingga 10%. Fondasinya sendiri cukup kuat, dan pencapaian ini juga sangat luar biasa. Menoleh dan menatap Lu Ye dengan ekspresi serius di wajahnya, artinya sudah jelas. Lu Ye tidak samar-samar. Bagaimanapun, dia sekarang mengumpulkan banyak pecahan manik Hedao, jadi dia hanya perlu membasahi sebagian dari mereka dan memberinya darah yang disalahkan. Jadi, untuk periode waktu berikutnya, keduanya sibuk menyatukan pecahan manik Tao. Seiring berjalannya waktu, kualitas Hedao Zu di tangan Sueju secara bertahap meningkat. Sampai suatu saat, Lu Ye mengerutkan kening. Sueju berdiri di samping, wajahnya begitu muram hingga air hampir menetes keluar. Tidak ada yang lain, pecahan-pecahan manik Hedao yang lewat di depannya telah berkurang dengan cepat sejak beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, mereka berdua belum melihat satu pecahan pun selama 3 jam. Perang mungkin sudah berakhir, Lu Ye berbicara perlahan. Mengapa Sueju tidak tahu ini? Ada banyak pecahan Hedao Zu sebelumnya, karena banyak kota Hedao hancur satu demi satu. Sekarang pecahan-pecahan Hedao Zu sudah lama tidak terlihat, tidak ada penjelasan lain kecuali perang telah berakhir. Jika tebakannya sebelumnya dengan Lu Ye benar, itu berarti klan darah telah kehilangan banyak hal dalam pertempuran ini. Di mana kota peminum darah? Bagaimana situasinya? Sueju khawatir tentang masalah ini, tetapi dia tidak dapat memverifikasinya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tuan Darah, ada sesuatu yang selalu ingin saya minta nasihat. Lu Ye tiba-tiba berbicara. Sueju menjadi tenang dan berkata dengan suara yang dalam, ada apa? Konon katanya 10 kota teratas Hedao punya ciri khasnya masing-masing. Apa ciri khas ini? Sueju merenung sejenak. Sebelum kerjasama, dia pasti tidak akan memperhatikan Lu Ye. Namun, sebagian besar hal harus dia tanyakan pada Lu Ye, jadi dia hanya bisa berkata, inti dari Hedao Zu. Apa maksudnya? Lu Ye bingung. Legenda, saat Hedao Bed pecah, inti-intinya terbelah menjadi 10 bagian. Kalian bisa menganggap 10 inti ini sebagai pecahan, tetapi berbeda dengan pecahan Hedao Bed biasa, hanya dengan mengintegrasikan pecahan inti ini ke dalamnya, manik Hedao dapat dipromosikan ke tingkat surgawi. Jadi begitulah, Lu Ye tiba-tiba menyadarinya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan beberapa pikiran di hatiku. Jika kota peminum darah hancur, maka pecahan inti ini akan jatuh ke tangan suku naga dan Phoenix. Ini membuat Lu Ye merasa bersemangat. Jika kamu memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia batin di masa depan, kamu dapat meminta penguasa naga dan Phoenix untuk meminta pecahan inti ini. Dengan cara ini, dia juga dapat membangun kota Hedao tingkat Yu. Dengan latar belakangnya saat ini, dia memenuhi syarat untuk memenangkan posisi 10 penguasa kota teratas. Hampir selesai. Dia melihat Hedao Zu di tangan Sueju. Perang di dunia batin telah berakhir, dan sulit untuk menemukan hal baik yang dapat dikumpulkan sesuka hati secepat mungkin seperti sebelumnya. Meskipun kamu dapat terus mengumpulkannya sekarang, efisiensi kamu pasti akan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Setelah hari-hari yang sibuk ini, mutiara Hedao di tangan Sueju telah mencapai tingkat gurun. Dengan manik ini, kekuatan yang dapat dia gunakan tidak diragukan lagi sangat meningkat. Sueju diam-diam memeriksa, tidak jauh dari level Hong. Mengapa kamu tidak bekerja keras untuk sementara waktu? Kamu akan lebih yakin setelah ini. Lu Ye memikirkannya dan mengangguk, menurutmu. Bagaimanapun, dia ingin mempraktikkan metode rahasia dunia kecil, dan butuh banyak waktu untuk membangun pilar dunia dan membakar jejaknya. Baginya, tidak ada perbedaan dalam berlatih dimanapun dia berlatih. Sambil berbicara, Lu Ye mulai membenamkan dirinya dalam pikirannya dan membangun pilar dunia di dunia kecil. Dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini, dan kekuatan waktu dan ruangnya melonjak, dan segera lahirlah pilar dunia. Sekarang dia bahkan dapat mengalihkan perhatiannya dan mengeluarkan cermin langit. Sueju langsung tertarik oleh mata itu. Setelah merenung sejenak, dia menyadari apa yang akan dilakukan Lu Ye. Dia segera melebarkan matanya dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Belum lama ini, dia telah melihat pemandangan harta karun berubah menjadi bubuk di tangan Lu Ye. Dia tahu bahwa itu disebabkan oleh melahap 10.000 manik racun, jadi dia sangat penasaran, bisakah 10.000 manik racun benar-benar melahap harta karun itu. Jika demikian, itu akan luar biasa. Setelah menonton, dia tidak melihat adanya perubahan yang jelas di cermin langit. Dia bahkan tidak memperhatikan bahwa Lu Ye memiliki gerakan ekstra, tetapi hanya memegang harta karun yang awalnya miliknya di tangannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa Lu Ye telah mengaktifkan kekuatan pohon bakat pada saat ini, dan akarnya yang tak terlihat menembus cermin langit dan melahap misteri di dalamnya. Misteri itu mengalir ke pohon bakat, dan Lu Ye segera membimbingnya dan menuangkannya ke dalam buah 10.000 manik racun. Harta karun pamungkas adalah harta karun pamungkas. Dibandingkan dengan banyak harta karun yang telah ditelannya sebelumnya, nutrisi unik ini jelas jauh lebih kaya dan lebih kaya saat ini. Saat nutrisi ini dituangkan ke dalam buah 10,000 Poison Bats, buah tersebut telah mengalami beberapa perubahan dalam ukurannya, dan pesona dalamnya juga sedikit berubah, dan secara bertahap ada kecenderungan untuk mengubah pesona harta karun pamungkas aslinya. Baik itu buah 10,000 Poison Bats atau buah Starry Sky Chessboard di pohon bakat, dapat dikatakan bahwa pohon bakat langsung menelan harta karun tersebut, tetapi prosesnya berbeda. Setelah buah diproduksi, kekuatan harta karun tersebut kurang, tetapi memiliki lebih banyak karakteristik yang dapat tumbuh. Bab 2802 mempertahankan kekuatan harta karun. Seiring berjalannya waktu, buah dari puluhan ribu manik-manik beracun di pohon bakat menjadi semakin jelas. Sampai suatu saat, buah itu akhirnya kembali muncul seperti Lu Ye ketika pertama kali menemukannya. Hampir tidak perlu menyelidikinya dengan sengaja. Lu Ye juga bisa tahu bahwa harta karun ini telah pulih seperti sebelumnya.
Masukan nutrisi belum berhenti. Seperti yang diharapkan Luye sebelumnya, buah harta karun ini masih memiliki ruang untuk terus tumbuh. Beberapa hari kemudian, ketika Sueju menatapnya dengan kaget, cermin langit yang telah menemaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi bubuk, seperti segumpal pasir halus, melewati ujung jari Luye. Dia terkejut dengan pemandangan ini. Meskipun dia mengharapkan pemandangan ini, ketika pemandangan ini benar-benar muncul di depannya, dia masih merasa sedikit tidak dapat menerimanya. Pada saat yang sama, saya terkejut dengan misteri 10.000 manik-manik racun. Apa perbedaan antara harta karun ini dan harta karun lainnya? Mengapa ia dapat melahap harta karun lainnya dan memelihara dirinya sendiri? Tetapi tidak peduli apapun, 10.000 manik-manik racun telah menelan cermin langit dan seharusnya telah pulih sepenuhnya. Aku tidak tahu bagaimana racun itu akan tumbuh. Apakah racun itu dapat memengaruhi orang-orang kuat di tingkat semi bijak adalah hal yang paling dia khawatirkan. Jika kekuatan 10.000 manik racun tidak cukup untuk memengaruhi semi bijak saat ini, maka semua usahanya tidak ada artinya. Bahkan dengan manik tao di tangannya, dia tidak bisa menjadi lawan dari semi bijak. Mendongak, dia terkejut menemukan bahwa Luye menunjukkan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, dan dia tidak tahu apa yang telah dia hadapi saat ini. Dan beberapa saat yang lalu, beberapa pikiran aneh tiba-tiba muncul di hati Luye. Sejauh ini, masing-masing harta yang telah dia hubungi memiliki kekuatan misteriusnya sendiri. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia akan berbicara tentang yang dia peroleh sebelum Sue Tianxing. Bahkan jika itu tampaknya tidak terlalu praktis, harta itu pada akhirnya adalah harta karun. Cermin langit adalah sama, dan kekuatan refraksi dan refleksi sebenarnya sangat berguna di beberapa titik. Jadi Luye bertanya-tanya apakah pohon bakat masih dapat mempertahankan misteri harta karun ini. Misteri dalam harta karun ini telah ditelan oleh pohon bakat, dan harta karun itu sendiri telah berubah menjadi bubuk dan menghilang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi cermin langit di dunia ini. Namun, masih ada jejak misteri terakhir, mengalir di pohon bakat, dan tidak diberikan kepada buah 10.000 manik racun sebagai nutrisi oleh Luye. Sambil merenung, Luye mengendalikan misteri ini dan mengirimkannya ke lokasi tertentu di tubuh pohon. Terlihat, dengan gerakannya, tonjolan yang hampir tidak terdeteksi muncul di posisi itu. Hal ini membuat Luye mengangkat alisnya dan mencari tahu dengan saksama, dan dia sangat senang. Idenya benar-benar dapat dilaksanakan. Sedikit tonjolan pada pohon bakat tidak diragukan lagi merupakan tanda sebelum buah tersebut berbuah, tetapi karena itu adalah kabut misterius terakhir dari cermin langit, nutrisinya terlalu langka, sehingga sulit untuk berbunga dan berbuah. Namun, misteri harta karun cermin langit tetap terjaga. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia hanya perlu mengirim nutrisi yang cukup ke tempat ini, dan kemudian dia akan memiliki kesempatan untuk memelihara buah cermin langit. Ini tidak diragukan lagi merupakan penemuan yang mengejutkan. Artinya, jika Luye menemukan harta karun yang dia sukai di masa depan, dia dapat menyimpan karakteristik dan misteri harta karun ini di pohon bakat. Selama kesempatannya tepat, mereka dapat menciptakan kembali kekuatan tertinggi mereka. Saya memeriksa buah manik Wanpo lagi. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, buah ini jelas tumbuh lagi, yang berarti telah melampaui ketika Luye pertama kali melihatnya. Tanpa ragu, Luye segera membenamkan dirinya dalam pikirannya dan mengintip ke dalam. Segera dia menemukan bahwa dibandingkan sebelumnya, dia bisa memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang misteri buah ini, dan sambil mengintip, banyak ide-ide hebat muncul di benaknya. Luye tidak terlalu ahli dalam hal racun, tetapi dengan 10.000 manik-manik beracun ini, Luye tampaknya mengetahui semua racun di dunia. Dia dapat menggunakan buah ini untuk menghasilkan racun apapun yang dia inginkan dari udara tipis. Jika dicampur, racunnya akan berada di luar imajinasi. Setelah beberapa hari, saat Luye mengangkat tangannya sedikit fluoresensi muncul di antaranya. Dia menatap Sueju yang menunggu di sampingnya, coba saja. Sueju menatap cahaya fluoresensi dengan rasa ingin tahu dan merasa sedikit bingung, apakah ini kekuatan dari 10.000 manik-manik beracun. Tidak terlihat istimewa, seperti kunang-kunang yang bersinar. Kekuatan yang digunakan Luye sebelumnya masih biru dan hitam, yang membuat orang tahu sekilas bahwa itu tidak mudah untuk diganggu. Apa yang terjadi sekarang? Memikirkan hal ini dalam hatinya, Sueju tahu bahwa ini tampak tidak mencolok dan kemungkinan besar lebih penting daripada apa yang pernah dia temui sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dia terima setelah memberikan harta karun. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan menelan cahaya neon itu. Sebelum dia bisa melakukan apapun, cahaya neon itu tiba-tiba menghilang di tangannya. Sueju tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, dan dengan cepat merasakan dirinya sendiri. Setelah beberapa napas, dia menatap Luye, kemana kamu pergi? Dia tidak menyadari adanya kelainan atau kejanggalan di tubuhnya, tetapi dia dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya neon menghilang di tangannya, yang pasti merupakan benda yang sangat beracun, dan tidak mungkin menghilang tanpa alasan, jadi hanya ada satu kemungkinan, racun yang sangat beracun itu sudah ada di tubuhnya. Luye tersenyum padanya, Sueju tiba-tiba merasa sedikit ngeri. Seketika, dia melihat Luye mengangkat tangannya dan mencubit trik sulap, dan melantunkan dengan lembut, ledakan. Saat kata-kata itu jatuh, Sueju tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya, dan ki serta darahnya menjadi tidak teratur. Kekuatan taunya mengalir ke dalam kegelapan yang ekstrim, dan kekuatannya melemah begitu saja sebanyak 30%. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan menatap Luye dengan ngeri, seolah-olah dia telah melihat hantu. Belum lama ini, dia secara pribadi merasakan kekuatan mutiara 10.000 racun, tetapi dibandingkan dengan hari ini, itu hanyalah seorang penyihir. Jika dia dapat menekan kekuatan itu belum lama ini, maka kali ini dia tidak berdaya.
Itu adalah kengerian rahasia. Ketika Lu Ye membuat keributan besar tentang wilayah klan darah, jika kekuatan mutiara racun Wan didesak sejauh ini, saya khawatir seluruh klan darah dan bahkan Zerg akan dibantai oleh Lu Ye sendiri. Raja darah berpikir, apakah ini dapat mengancam setengah orang suci? Lu Ye menjawab. Sueju merasa sangat tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Racun itu mengalir di tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menekannya. Itu tidak hanya memengaruhi sirkulasi ki dan darahnya sendiri, tetapi bahkan mengganggu aliran kekuatan Tao. Yang membuatnya merasa lebih takut adalah di mana racun itu mengalir, daging dan darahnya mencair. Bahkan jika tubuhnya kuat, akan sulit untuk memperbaiki luka seperti itu. Dalam hal ini, jika dia melepaskannya, dia akan berubah menjadi nanah dalam beberapa hari. Bantu aku detoksifikasi dulu, kata Sueju dengan suara menyengat. Lu Ye mengangkat tangannya dan Sueju merasakan bahwa racun di tubuhnya terbang keluar seperti spiritualitas, berubah menjadi sedikit cahaya neon lagi, dan mendarat di ujung jari Lu Ye. Tanpa efek racun, luka-luka di tubuh Sueju pulih dengan cepat dan napasnya menjadi tenang. Dia menatap Lu Ye dengan mata yang rumit, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, seharusnya mungkin, tetapi seharusnya sudah cukup. Bab 2803 bersiap untuk memulai. Di alam sumber, Laut Sangkar adalah sangkar umat manusia dan pusat seluruh alam. Wilayah kelompok etnis lain dibagi menjadi 4 arah, dan semakin kuat kelompok etnis tersebut, semakin dekat dengan Laut Sangkar. Wilayah klan darah berada di sebelah Changhai. Dari peta, hampir terhubung dengan 30% garis pantai Changhai, yang menunjukkan wilayah yang luas. Di alam sumber, klan darah memiliki kekuatan paling kuat dan jumlah semi-santo dalam klan adalah yang terbesar. Di pusat wilayah klan darah, di atas puncak spiritual, Lu Ye duduk bersila dan diam-diam membangun pilar dunia. Dia dan Sueju telah kembali dari jurang selama beberapa hari. Dengan identitas seorang budak darah, Sueju membawanya kembali ke sini tanpa perhatian. Meskipun pecahan manik-manik Hedao masih lewat dari waktu ke waktu di bawah jurang, dibandingkan dengan situasi sebelumnya, efisiensi pengumpulan pecahan manik-manik Hedao sangat berkurang. Baik Lu Ye maupun Sueju tidak memaksakannya lagi, karena manik Tao yang Sueju miliki telah mencapai level Hong. Jika ingin meningkatkannya, itu adalah kualitas alam semesta. Berdasarkan efisiensi saat ini, saya tidak tahu apakah harus menunggu hingga tahun monyet dan bulan kuda. Ini tidak diragukan lagi tidak hemat biaya, jadi dia dan Sueju berdiskusi sebentar dan kembali ke wilayah klan darah. Saat ini dia sedang berlatih teknik rahasia dunia kecil. Jumlah pilar dunia yang perlu dibangun di level ke-8 teknik rahasia dunia dalam tampaknya cukup banyak, jadi Lu Ye belum menyelesaikannya hingga hari ini. Dia juga mendistribusikan sebagian pikirannya untuk mengaktifkan kekuatan 10.000 manik racun dan mendistribusikan racun. Setelah mencoba hari itu, Lu Ye mulai menyesuaikan kekuatan buah 10.000 manik racun. Harus saya katakan bahwa buah 10.000 manik racun sangat kuat saat ini, tetapi karenanya, harga yang dibayarkan juga meningkat. Hanya berbicara tentang racun ekstrim yang dia coba pada Sueju hari itu, dia menghabiskan sebanyak 20.000 yuan hanya untuk kekuatan Tao. Racun waktu itu tidak cocok untuk menangani Sue Tianxing, karena masa inkubasinya terlalu pendek dan tidak cukup tersembunyi. Begitu Sue Tianxing diracuni, bahkan jika dia tidak dapat menemukannya saat itu, dia akan menyadari petunjuknya dalam waktu 1 atau 2 jam. Oleh karena itu, Lu Ye perlu menyiapkan racun yang lebih tersembunyi. Untungnya, dia telah memperoleh hasil, dan Sueju telah mencobanya dengan racun itu. Lu Ye sedang menunggu hasilnya. Dia tidak tahu apakah Sueju dapat berhasil, tetapi orang ini tidak diragukan lagi mengambil risiko besar saat ini. Begitu Sue Tianxing menyadarinya, Sueju akan sial. Lu Ye juga siap untuk melarikan diri dari sini kapan saja. Klon pohon bakat masih berada di bawah Laut Sangkar dan dapat digunakan sebagai pendukung kapan saja, jadi meskipun menyalahkan darah gagal, itu seharusnya tidak berdampak banyak padanya. Sambil menunggu, Lu Ye mengangkat alisnya. Dia memperhatikan bahwa Sueju mendekat dengan cepat, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa segala sesuatunya telah tercapai di pihaknya. Benar saja, ketika dia melihat Sueju, pria itu tampak bersemangat dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dengan bantuan kekuatan 10.000 manik racun, Lu Ye dapat dengan jelas mendeteksi pergerakan racun yang telah dialokasikannya sebelumnya. Sudah selesai. Dia menatap Sueju dan bertanya dengan santai. Sueju mengangguk, kapan saya bisa mengambil tindakan? Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, racun kecil itu seharusnya tidak cukup, jadi dia perlu terus meracuni, setidaknya 3 kali. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Sueju terkejut, wajahnya penuh kegembiraan seolah-olah dia telah disiram dengan baskom berisi air dingin. Seberapa sulitkah meracuni seorang setengah suci? Setelah dia kembali kali ini, dia pergi mencari Sue Tianxing. Atas nama menanyakan beberapa pertanyaan tentang latihannya, dia akhirnya membuang racun itu, tetapi tidak menarik perhatian Sue Tianxing. Dia berpikir bahwa bahkan jika masalah ini dilakukan, siapa yang harus melakukannya 2 kali? Kamu bisa melakukannya jika kamu tidak ingin melanjutkan, tetapi ketika saatnya tiba, aku tidak akan tahu peluang menang. Lu Ye berbicara dengan ringan. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sueju ingin bergegas dan menjatuhkan Lu Ye ke tanah. Kamu tidak akan melakukannya setelah kamu mengatakannya. Lu Ye menatapnya dengan menggoda. Wajah Sueju berubah biru dan putih, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, setidaknya aku sudah siap secara mental. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan memegang racun yang sudah disiapkan di telapak tangannya, apakah akan melakukannya atau tidak, semuanya ada dalam pikiran ahli darah. Sebelumnya, racun di tangan Lu Ye tidak lagi seperti kunang-kunang yang menyala, tetapi sentuhan darah yang tidak mencolok. Dapat dikatakan bahwa ini adalah persiapan dari klan darah.
Warna darah seperti itu tersembunyi dalam teknik darah dan tidak dapat diperhatikan sama sekali. Sueju menatap Lu Ye dengan penuh kebencian, merasa sangat tidak nyaman, dan entah mengapa merasa seperti berada di kapal bajak laut. Namun pada kenyataannya, dia mengambil inisiatif untuk meminta Lu Ye bekerja sama dalam masalah ini, dan dia tidak dapat mengetahui mengapa semuanya menjadi seperti ini. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil racun itu, berbalik dan menyapu lagi. Tidak sampai beberapa hari kemudian Sueju kembali ke rumah. Setelah 1 atau 2 hari, Lu Ye menyiapkannya dengan racun yang sangat beracun, dan Sueju pergi. Pada titik ini, pilar dunia di dunia Lu Ye akhirnya mencapai batasnya. Dia bersemangat untuk menyelidiki dunia batinnya. Dibandingkan dengan tingkat ke-7 sebelumnya, ukuran dunia batin tidak diragukan lagi telah meningkat secara signifikan. Yang lebih diperhatikan Lu Ye bukanlah peningkatan ukuran, tetapi perubahan di seluruh dunia. Dunia batin ini, yang berevolusi dari dunia bunga kecil sebagai fondasinya, tampaknya benar-benar bertransformasi menuju dunia nyata. Suasana dunia sekarang sangat kuat. Tidak seperti dunia bunga kecil yang asli, dunia itu sebenarnya tidak lengkap. Lu Ye sangat ragu bahwa jika dia terus melakukan ini, apakah dunia batinnya perlahan akan melahirkan beberapa makhluk seperti alam yang baru lahir itu. Jika demikian, itu akan luar biasa. Setelah pembangunan pilar dunia selesai, langkah selanjutnya adalah bagian favorit Lu Ye. Membakar jejak. Membakar setiap jejak adalah sedikit peningkatan kekuatan. Teknik rahasia dunia batin tingkat ke-7 memberinya kekuatan dasar total 4.500, tetapi dia tidak tahu di mana batas tingkat ke-8 ini. Keluarkan sejumlah besar ikan Tao, aktifkan kekuatan pohon bakat untuk melahapnya dengan liar, dan isi kembali cadangan kekuatan Tao Anda sendiri. Lu Ye menemukan bahwa konsumsi kekuatan Tao-nya semakin buruk. Belum lagi latihannya berikutnya, dia mengatakan bahwa racun itu digunakan untuk mendistribusikan ke Suejiu, dan 3 kali membutuhkan lebih dari 100.000 kekuatan Tao. Konsumsi seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh biksu biasa. Pemulihan setelah konsumsi Taoisme membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan. Untungnya, dia telah merebut sejumlah besar rampasan sebelumnya dan mendapatkan panen dari membunuh Chang Yun. Ketika Chang Yun melarikan diri, dia menyapu rumah harta karun Pulau Chang Yun, dan dia mengambil puluhan juta ikan jalanan. Disinilah Lu Ye dapat menyia-nyiakannya sekarang. Ketika saya sibuk, saya kadang-kadang meluangkan sedikit perhatian untuk memeriksa situasi pada klon. Semuanya stabil di bawah laut. Meskipun sisanya tidak tinggal di dasar laut, ada klon di sana dan pasukan mayat beracun untuk membantu bertahan. Ras manusia yang bermigrasi dari Pulau Chang Yun tidaklah lemah, jadi selama keberadaannya tidak terbongkar dan perhatian ras laut pada dasarnya tidak akan ada yang serius. Selama bertahun-tahun, orang-orang Pulau Chang Yun secara bertahap terbiasa dengan lingkungan di sana. Meskipun menjadi sedikit lebih tenang, itu lebih baik daripada tinggal di Pulau Chang Yun selama seharian untuk khawatir. Jadi emosi jutaan ras manusia masih stabil di tempat penampungan saat ini. Sueju pergi kali ini dan hanya muncul selama lebih dari 10 hari. Jika Lu Ye tidak merasakan terlalu banyak keributan, dia bisa merasakan hidup dan matinya melalui sumpah darah sebelumnya, saya khawatir dia benar-benar mengira sesuatu akan terjadi padanya. Lu Ye, kamu harus melakukannya dengan cepat. Sueju memiliki beberapa urgensi di antara kedua alisnya. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, apa yang terjadi. Dia membakar jejak dunia batin dan menikmati kebahagiaan menjadi lebih kuat. Jika dia diizinkan untuk mempraktikkan teknik rahasia dunia batin ke tingkat ke-8, dia pasti akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Dalam rencananya dengan Suejiu, dibutuhkan keduanya untuk bekerja sama untuk menyerang Sue Tianxing. Sangat sulit untuk mencapai kerusakan darah oleh satu orang. Belum lagi kekuatan Suejiu jauh lebih rendah daripada Sue Tianxing, katakan saja bahwa penindasan garis keturunan klan darah sudah cukup untuk membuat Suejiu membatasi tangan dan kakinya saat menghadapi Sue Tianxing. Oleh karena itu, kali ini dia harus mengandalkan kekuatan Lu Ye untuk melawan Sue Tianxing. Alasan mengapa Lu Ye setuju tentu saja karena harta karun itu. Jika masalah ini terjadi, itu juga akan sangat bermanfaat baginya. Selain itu, begitu Blood Jue menjadi seorang yang disucikan, situasinya di alam sumber akan lebih baik di masa depan. Jika bukan karena ini, Lu Ye tidak akan mengambil risiko bermain melawan seorang setengah suci. Rencana awalnya adalah menunggu Lu Ye untuk mempraktikkan teknik rahasia langit dan bumi bagian dalam hingga tingkat kesempurnaan ke-8, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi, sehingga Suejiu tidak sabar untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Sue Tianxing akan mundur, Suejiu berkata dengan suara yang dalam. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dia akan memurnikan harta karun itu. Hal yang paling dikhawatirkan terjadi. Sue Tianxing telah memperoleh harta karun sebelumnya, dan dia harus memurnikan harta karun itu. Bahkan jika itu adalah setengah suci, tidak semudah itu untuk memurnikan harta karun itu, jadi Lu Ye tahu apa masalahnya. Tidak buruk, Suejiu mengangguk, jadi kita harus melakukannya dengan cepat. Begitu dia mengasingkan diri, tidak akan ada kesempatan untuk melakukannya. Sue Tianxing benar-benar ingin mengasingkan diri. Ketika dia keluar dari pengasingan, itu mungkin akan terjadi puluhan atau ratusan tahun kemudian. Alasan mengapa Suejiu menargetkannya adalah karena dia adalah satu-satunya orang setengah suci di klan darah yang tidak memiliki harta karun. Jika Sue Tianxing benar-benar harus memurnikan agregat dan meningkatkan harta karun, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Memiliki harta karun di tangan sama sekali berbeda dari orang setengah suci yang tidak memiliki harta karun di tangan. Apa yang akan kamu lakukan? Lu Ye mengerutkan kening. Melihat cara untuk memancingnya keluar, Suejiu jelas punya rencana. Jika Anda mengambil tindakan terhadap Sue Tianxing,
Anda pasti tidak akan berada di wilayah klan darah, jika tidak, itu pasti akan menarik perhatian para semi-santo klan darah lainnya. Jadi, medan perang yang cocok diperlukan. Apa rencana spesifik Anda, Lu Yewen? Sueju berkata, Sue Tianxing adalah yang terlemah di antara semua semi-santo klan darah. Saya telah bergerak mendekatinya dalam beberapa hari terakhir. Dia sudah mau menerimanya dan mempercayai saya dengan susah payah. Jika saya meminta bantuannya dalam bahaya, dia seharusnya tidak menolak untuk menyelamatkannya. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Metode ini sederhana dan langsung, tetapi apakah itu dapat dilakukan tergantung pada Sue Tianxing yang lebih memperhatikan Sue Jiu. Namun, jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Sue Jiu, maka seharusnya tidak ada masalah besar dengan Tianxing yang menyebabkan pendarahan. Kekuatan Sue Jiu sangat bagus. Seorang semi-santo seperti Sue Tianxing masih kekurangan orang kuat seperti dia. Kemana Anda ingin membawanya? Dan dengan cara apa Anda menginginkannya? Lu Yewen. Bab 2804 silakan masuk bangsal. Aku ingin membawanya ke Lautan Sangkar, bagaimana? Sueju menatap Lu Yewen dan berkata. Chang Hai, Lu Ye menunjukkan pemikiran yang mendalam di wajahnya, tidak apa-apa, tetapi dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kau berada dalam bahaya di Chang Hai? Pada titik ini, Lu Ye tiba-tiba bereaksi, apakah kau akan meminjam nama orang suci setengah manusia? Lautan Sangkar penuh dengan manusia. Setelah perburuan sebelumnya, vitalitasnya rusak parah. Saat ini, satu-satunya yang dapat mengancam Sueju adalah si Sengya. Sueju mengangguk, hanya ini. Aku akan mengirim Sue Tianxing untuk memberitahunya bahwa aku sedang dikejar oleh si Sengya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Ye menyela, tidak pantas, si Sengya tidak akan menyerangmu. Cacat ini terlalu besar. Bahkan ketika pulau-pulau besar diburu sebelumnya, si Sengya hanya mengawasi tembok dan tidak berniat mengambil tindakan. Bagaimana mungkin dia menyalahkan dunia dan menyerang Sueju? Bahkan jika berita ini disampaikan kepada Sue Tianxing, dia tidak akan mempercayainya. Sueju tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, apa yang harus aku lakukan? Lu Ye berpikir sejenak, menatapnya dan berkata, pecahan Hedausu. Sueju sedikit tertegun dan dengan cepat bereaksi, maksudmu? Lu Ye berkata, akan lebih baik jika ada sesuatu yang dapat membangkitkan minatnya daripada membiarkannya menyelamatkanmu. Jika berita ini disampaikan kepadanya, dia pasti akan pergi sendiri untuk menyelidikinya. Mata Sueju berbinar, jika kamu masuk akal, kamu adalah anak yang memiliki pikiran yang jernih. Tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat sekarang. Sesaat kemudian, awan darah terbang keluar dari puncak Ling dan terbang menuju kejauhan. Setelah lebih dari setengah bulan, di bawah jurang, Lu Ye dan Sueju muncul lagi dan membuat pengaturan. Sebelum menendang pintu, Sueju menarik napas dalam-dalam, dan sedikit kegelisahan muncul di wajahnya. Lu Ye, seberapa besar dampak racun mutiara racun 10.000 terhadap Sue Tianxing? Meskipun dia telah mempersiapkan diri untuk masalah ini, dia tetap tidak bisa menahan rasa gugup ketika menghadapi momen ini. Apakah ini akan terjadi sepenuhnya tergantung pada seberapa kuat mutiara 10.000 racun itu, yang membuat Sueju merasa sedikit bingung. Lu Ye berkata dengan ringan, kamu akan tahu saat kamu bertarung. Sueju terdiam. Jika pertarungan benar-benar dimulai dan situasinya tidak berjalan seperti yang kubayangkan, maka tidak akan ada tempat lain bagi dunia sumber ini untuk berdiri. Namun godaan untuk menjadi orang suci membuatnya sulit untuk menyerah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Begitu Sue Tianxing benar-benar mengasingkan diri, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Lakukan. Sueju menggertakkan giginya, menjepit sebuah trik sulap di tangannya, dan membagikan sebuah pesan. Sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan keluar. Sueju dapat naik dari bawah ke level 10 penguasa kota teratas di alam dalam, jadi dia tidak kekurangan keberanian untuk membuat keputusan. Apa yang disebut kekayaan dan kehormatan tidak lebih dari ini. Sambil menunggu dengan tenang, sekitar setengah hari kemudian, Lu Ye tiba-tiba membuka matanya, ini dia. Ekspresi Sueju tiba-tiba bergetar, dan pikiran ilahinya menyebar seperti air pasang, tetapi dia tidak menyadarinya. Namun, dia tidak meragukan kata-kata Lu Ye, hanya karena dia tahu bahwa Lu Ye dapat merasakan lokasi Sue Tianxing melalui racun dari 10.000 manik racun. Benar saja, setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa napas Sue Tianxing mendekat dengan cepat. Wajah Sueju berubah, dia tidak datang sendirian. Pada saat yang sama, Lu Ye juga menyadarinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena dalam persepsinya, ada dua aura kuat lainnya yang datang bersama Sue Tianxing. Itu Sue Tan dan Sue Xiao. Sueju dengan cepat mengenali identitas keduanya. Dia telah menunjukkan kesetiaannya kepada Sue Tianxing akhir-akhir ini, berniat untuk mendekatinya, jadi dia tahu semua orang kepercayaan di sekitar Sue Tianxing, mereka adalah bawahan Sue Tianxing, dan kekuatan mereka hanya satu baris di belakangku. Apa yang harus aku lakukan? Dalam visinya dan Lu Ye, situasi yang paling sempurna adalah Sue Tianxing datang sendirian. Ini sangat mungkin terjadi, karena mereka berdua membawanya ke sini atas nama Hedausu. Sue Tianxing mungkin tidak ingin orang lain mengetahui rahasia sebesar itu. Tanpa diduga, dia membawa dua orang bawahan ke sini, yang menunjukkan bahwa Sue Tianxing sangat mempercayai kedua orang ini. Lu Ye melirik Sueju dengan santai, anak panah itu tidak akan kembali. Jika kamu tidak mengambil tindakan kali ini, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan lagi. Ekspresi Sueju berubah dengan cepat, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan mengangguk. Sueju, teriakan rendah Sue Tianxing datang dari atas. Santo serangan surgawi. Sueju menjawab dengan cepat, dan lautan darah yang membungkusnya dan Lu Ye melonjak.
Saat berikutnya, Sue Tianxing memimpin kedua bawahannya ke lautan darah dan melesat ke Sue Jiu. Aku telah melihat Tuan Suci. Sue Ju dan Lu Ye buru-buru membungkuk. Di mana pecahan mutiara Hedao? Sue Tianxing mengangkat tangannya dan bertanya dengan cemas. Ada pecahan manik Hedao yang sering lewat di sini, yang bukan merupakan masalah rahasia di dunia sumber. Para pembudidaya dengan tingkat kultivasi tertentu mengetahuinya. Sepanjang zaman dan saat ini, banyak orang kuat yang telah pergi jauh ke tempat ini dan mencoba mengumpulkan pecahan-pecahan itu, namun tidak ada satupun yang berhasil. Sampai hari ini ketika ia hendak menyendiri, ia malah dikirim ke tempat kematian. Jika pesan yang dikirim Sue Jiu tidak salah, maka kali ini akan menjadi penemuan yang luar biasa, hanya karena Sue Jiu memberitahunya bahwa dia telah menemukan cara untuk mengumpulkan pecahan Hedauzu, dan dia berhasil mengumpulkannya. Inilah alasan mengapa Sue Tianxing melepaskan pengasingannya dan tidak sabar untuk datang dan menyelidiki. Sambil bertanya, matanya menatap tangan Sue Jiu karena dia dengan jelas menyadari bahwa ada aura yang berbeda di sana. Baru saja akan mempersembahkannya, tolong temui Saint Lord. Sue Jiu melangkah maju dan memegang manik tau tingkat kuning yang telah dia persiapkan sebelumnya di telapak tangannya. Manik tau tingkat kuning ini dibuat dengan menghabiskan 5 pecahan untuk menyatu. Meskipun frekuensi pecahan di sini tampak sangat besar, 5 pecahan masih relatif mudah diperoleh. Mata Sue Tianxing tiba-tiba menyala, dan dia mengulurkan 2 potongnya untuk menjepit manik Hedao, yang berwarna gelap dan seukuran kuku jari, dan melihatnya dengan heran, apakah ini manik Hedao? Berita yang disampaikan Sue Jiu adalah bahwa dia menemukan cara untuk mengumpulkan pecahan dan mengumpulkannya, jadi dia tidak menyangka bahwa dia bisa melihat manik Tao secara langsung. Benar sekali, Sue Jiu mengangguk dengan hormat. Apakah benda ini benar-benar misterius seperti rumor yang beredar? Sue Tianxing tampak tidak percaya. Dia adalah klan darah asli dari alam sumber. Dia tidak pernah berhubungan dengan Hedauzu dalam hidupnya, tetapi beberapa orang suci di alam sumber berasal dari alam batin. Dia telah menjelajahi situasi di alam batin, jadi dia telah lama mendengar nama Hedauzu. Sue Jiu berkata, kami sedang membangun kota Hedao di dunia batin. Dengan bantuan manik ini, kami dapat memobilisasi lebih banyak kekuatan eksternal. Misalnya, level kuning kualitas terendah di depan kita dapat meningkatkan kekuatan dasar seorang penguasa kota sebesar 10%. Jika Tuan Suci tidak mempercayainya, dia dapat mencobanya sendiri. Sue Tianxing sangat tertarik untuk mendengarkan, dan wajahnya juga penuh dengan niat. Dia sudah menjadi setengah orang suci, dan peningkatan kekuatan dasarnya telah memberinya banyak hal. Bagaimana cara menggunakannya? Sue Tianxing bertanya. Sue Jiu menjawab dengan cepat, sempurnakan saja seperti memurnikan harta karun biasa. Ketika Tuan Suci meninggalkan jejaknya sendiri di manik ini, itu dapat digunakan oleh Tuan Suci. Sue Tianxing mengangguk dan melemparkan Hedauzu di tangannya ke Sue Xiao di samping, coba saja. Lu Ye dan Sue Jiu saling memandang. Perkembangannya tidak direncanakan. Mereka berdua awalnya berpikir bahwa jika ada harta karun seperti itu, Sue Tianxing pasti tidak akan dapat membantu memurnikannya, dan ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk mengambil tindakan. Siapa yang mengira bahwa setengah orang suci ini begitu waspada sehingga dia tidak akan melakukan apapun, tetapi sebaliknya membiarkan Sue Xiao mencobanya. Ini jelas bukan sesuatu yang dia perhatikan, tetapi hanya kewaspadaan alami terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Ya, Sue Xiao mengambil Hedauzu dan dengan senang hati menerima perintah itu. Segera, di bawah perhatian beberapa orang, Sue Xiao mulai memurnikan manik Tao tingkat kuning. Dengan kekuatannya yang hanya satu garis dari Sue Jiu, tidak akan menjadi masalah untuk memurnikan manik Tao tingkat kuning. Dengan hanya satu batang dupa di depan dan belakang, Sue Xiao telah berhasil dimurnikan. Hampir saat pemurnian berhasil, Sue Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Bagaimana? Sue Tianxing bertanya dengan tergesa-gesa. Sue Xiao dengan bersemangat berkata, Tuan Suci, dengan benda ini, bawahanku tampaknya dapat memobilisasi lebih banyak kekuatan eksternal untukku. Sue Tianxing tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangkat tangannya dan menamparkan Sue Xiao, jelas mencoba mengujinya. Sue Xiao tidak ragu-ragu dan mengaktifkan semua kekuatannya untuk melawan, tetapi masih dipukul mundur oleh telapak tangan ini. Di bawah akibat serangan hebat itu, Hedao Bet di tangannya juga hancur dan berubah menjadi 5 bagian. Melihat ini, Sue Jiu dengan cepat melambaikan tangannya dan mengambil kembali kelima pecahan itu. Benda ini sangat rapuh. Sue Tianxing melihat kelima pecahan di tangan Sue Jiu dan sedikit mengernyit. Sue Jiu berkata, benar sekali, jadi di dunia batin, kita semua perlu membangun kota Hedao dan menggunakan kota Hedao untuk melindungi manik ini. Namun, manik ini memiliki peningkatan kekuatan yang nyata, dan Tuan Suci seharusnya baru saja mengalaminya. Sue Tianxing mengangguk sedikit. Kekuatan macam apa yang dimilikinya secara alami lebih jelas daripada siapapun. Dengan umpan balik dari telapak tangannya tadi, kekuatan Sue Xiao memang melampaui keadaan normal. Melihat ini, Sue Jiu dengan cepat menyerang saat besi masih panas, Tuan Suci dapat memurnikan manik ini terlebih dahulu. Jika Anda melihat ke belakang, jika Anda bermaksud membangun kota Hedao, saya bersedia membantu Anda. Sue Tianxing berkata, jarang sekali Anda memiliki hati seperti ini. Apa tugas bawahanku? Sue Jiu tampak rendah hati dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatannya untuk mulai menyatukan kelima pecahan di tangannya. Setelah beberapa saat, manik Tao tingkat kuning lainnya muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Sue Tianxing. Seperti yang baru saja dia lihat, setengah orang suci dari klan darah itu tidak ragu lagi dan segera mengaktifkan kekuatannya untuk mulai memurnikan manik Hedao di tangannya. Di lautan darah, Lu Ye dan Sue Jiu saling memandang.
Saat berikutnya, pedang panjang itu terhunus dan menebas Sue Tianxing dengan pedang yang ganas. Saat pedang itu menyala, pedang darah ramping muncul di tangan Sueju. Pedang darah itu seperti ular berbisa, menusuk ke arah jantung Sue Tianxing. Hampir pada saat yang sama, sebuah sosok tiba-tiba muncul di susunan teleportasi yang telah diatur sebelumnya, 100 mil jauhnya dari tempat ini. Sosok itu adalah klon pohon bakat yang ditinggalkan oleh Lu Ye di dasar laut. Klon itu memegang manik Hedao yang terang benderang di tangannya. Dibandingkan dengan yang ada di tangan Sue Tianxing, ukuran dan warnanya jauh melampaui itu. Bab 2805 meminta orang suci untuk mati. Kali ini, rencana untuk berkomplot melawan mutiara surgawi darah ekstrim adalah mengandalkan kekuatan mutiara 10.000 racun, dan mutiara Hedao tingkat Hong ini adalah yang lainnya. Namun, aura Hedaozu terlalu istimewa dan sangat rapuh. Sueju tidak nyaman untuk membawanya bersamanya, dan sulit untuk membangun kota Hedao. Kemudian, seperti di depan matanya, klon pohon bakat Lu Ye membawanya ke dekatnya. Dengan cara ini, Blood Jue juga dapat meningkatkan kekuatan mutiara Tao. Saat Sue Tianxing tenggelam dalam pikirannya dan mulai memurnikan manik Tao di tangannya, dua orang yang telah merencanakan sejak lama mengambil tindakan pada saat yang sama hampir tanpa peringatan, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Oleh karena itu, tidak ada pertahanan sama sekali ketika mereka menyerang mereka berdua. Namun, setengah orang suci adalah setengah orang suci. Dia bereaksi begitu cepat sehingga hampir saat dia menyadari krisis, kekuatan Tao di sekitar tubuhnya melonjak liar. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah. Hanya karena sesuatu yang tak terduga tiba-tiba meledak di dalam tubuh, kidan darah kuat yang mengalir deras seperti lautan langsung tidak teratur, dan bahkan aliran kekuatan Tao menjadi tidak jelas. Kekuatan tubuh anjlok lebih dari 20%. Bilah yang sangat tajam itu menebas bagian belakang lehernya. Meskipun Lu Ye baru saja mulai berlatih teknik rahasia dunia batin tingkat 8, kekuatan dasarnya telah melampaui kekuatan 6.000 jalur, dan peningkatan 30% dari tingkat yang lebih rendah hampir sama dengan kekuatan 8.000 jalur. Namun, dia masih gagal mematahkan kekuatan pelindung Sue Tianxing. Hanya dari sentuhan umpan balik bilah, Lu Ye merasa bahwa pisau ini sepertinya ditebaskan pada kulit sapi yang sangat keras. Kekuatan setengah suci begitu kuat. Lengan kanan yang memegang pisau tiba-tiba mengembang, dan hampir semua ki dan darah berkumpul di lengan kanan, menyebabkan wajah Lu Ye tampak sedikit pucat saat ini. Bilahnya bergetar hebat. Di sisi lain, pedang berwarna darah di tangan Sueju telah menusuk tenggorokan Sue Tianxing. Sama seperti yang dihadapi Lu Ye, serangan yang meledak dengan seluruh kekuatannya diblokir oleh kekuatan Tao pelindung dari setengah orang suci dari klan darah. Dia meraung dengan marah, dan tubuh ki dan darahnya serta kekuatan Tao mendidih. Dengan peningkatan mutiara Hedao tingkat Hong, pembunuhan serangannya bahkan lebih mengerikan daripada ledakan Lu Ye. Dengan serangan dari depan ke belakang, kekuatan Tao pelindung Sue Tianxing akhirnya hancur. Pedang berwarna darah Sueju menusuk leher Sue Tianxing. Kekuatan Tao dalam ayunan penuh dan sebuah lubang pecah di tenggorokannya. Di bagian belakang leher, di bawah pisau Lu Ye Zhen, ia menembus daging dan memotong tulang-tulang Tao. Dalam krisis seperti itu, saya khawatir ia akan mengambil napas, dan kepala Sue Tianxing akan terpisah dari tubuhnya. Berani. Ketika raungan itu keluar, Sue Dong dan Sue Xiao mengambil tindakan pada saat yang sama, yang satu menyerang Sue Jiu dan yang lainnya menyerang Lu Ye, dan para prajurit Tao di tangan mereka menunjukkan cahaya dingin dan dingin. Lu Ye dan Sue Jiu tidak memiliki energi untuk peduli dengan kedua orang ini. Pada saat ini, mereka hanya memiliki Sue Tianxing di mata mereka. Selama mereka dapat membunuh setengah orang suci dari klan darah ini, Sue Dong dan Sue Xiao yang tersisa bukanlah apa-apa, dan mereka dapat dibunuh sesuka hati. Namun, Sue Tianxing bukanlah orang yang menunggu untuk mati. Sambil mendesak kekuatan Tao untuk melindungi dirinya sendiri, ia mengerahkan penindasan suci miliknya sendiri pada Sue Jiu. Hampir saat pedang Sue Jiu menembus tenggorokan Sue Tianxing, tangannya tiba-tiba menjadi lembut dan kehilangan ketajaman yang tak terhentikan sebelumnya. Sue Gu telah tiba, dan palu perang di tangannya menghantam Sue Jiu dengan keras. Di bawah kekuatan dahsyat itu, Sueju tiba-tiba terlempar keluar seperti karung kain, dan darah menyembur dari mulutnya. Semua kekuatannya digunakan untuk menghadapi Sue Tianxing, jadi dia tidak dapat bersiap menghadapi pukulan Sue Dong ini, dan dia menderita kerugian besar dalam satu pukulan. Di belakang Sue Tianxing, Lu Ye mengalami hal yang sama dengannya. Tombak Sue Xiao menusuk tulang belikat Lu Ye, dan ketika kekuatan ganas itu meledak, dia tertembak. Lautan darah bergetar, Lu Ye dan Sueju berdiri dengan tergesa-gesa, dan mata mereka semua menunjukkan ekspresi enggan. Kerja sama tindakan ini dapat dikatakan sempurna. Jika Sue Tianxing tidak membawa Sue Dong dan Sue Xiao, dia akan dipenggal. Namun, dengan bantuan kedua tangan kanannya, Sue Tianxing akhirnya akan menyelamatkan hidupnya. Setelah menyingkirkan krisis, Sue Tianxing tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, mengangkat tangannya untuk menutupi lehernya, dan darah mengalir dari jari-jarinya, tampak terkejut. Karena dia telah menjadi semi-suci selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menghadapi krisis seperti itu. Pada saat itu, dia dapat dikatakan telah benar-benar berjalan di depan gerbang neraka. Marah, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi krisis seperti itu kali ini, dan serangan terhadapnya sebenarnya adalah kesalahan berdarah yang telah dia sanjung akhir-akhir ini. Ki dan darah melonjak, dan trauma di depan leher dengan cepat pulih, tetapi ada kekuatan aneh yang bertahan di luka di bagian belakang leher, yang sulit untuk dipulihkan. Yang membuatnya semakin marah adalah bahwa dia memiliki tanda-tanda keracunan yang jelas. Dia tidak tahu tentang racun yang mengalir di tubuhnya sebelumnya. Dia tiba-tiba meledak ketika dia dalam krisis. Pada saat ini,
Itu seperti magma yang terbakar yang terus mengalir di tubuhnya, menggerogoti dagingnya dan menghalangi aliran kekuatannya, memaksanya untuk mendistribusikan sebagian kekuatannya untuk menekannya. Dia mengangkat matanya dengan marah, menatap ke depan dengan kejam, menggertakkan giginya dan berteriak, bebaskan Jue. Sueju tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Pada saat ini, ahli darah sudah bertarung dengan Suemu dan berada dalam pertempuran yang putus asa. Bahkan jika dia ditekan oleh garis keturunan Sue Tianxing, Sueju masih berada di atas angin di tempat kejadian. Kekuatan Suewu hanya satu garis di belakangnya. Dengan peningkatan mutiara Hedao tingkat Hong, kesenjangan antara Suewu dan dia bahkan lebih besar. Ini tidak dapat dikompensasi oleh penindasan orang suci dari klan darah. Tiba-tiba, kehidupan terbalik. Sue Tianxing sedikit terkejut. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia dengan jelas melihat tubuh Sue Xiao gemetar dan ditusuk oleh Lu Ye dengan pisau panjang di tangannya. Bagaimana mungkin? Sue Tianxing bingung. Dia baru saja diserang oleh Lu Ye, jadi dia secara alami merasakan kekuatan Lu Ye. Meskipun kultivator pasukan manusia itu memang jauh lebih kuat dari Sue Xiao, dia tidak akan bisa membunuh Sue Xiao secepat itu. Kedua orang ini akan selalu harus bertarung untuk sementara waktu. Segera dia menyadari petunjuknya, karena di belakang Lu Ye, sosok lain melayang, mengenakan pakaian putih, memegang labu aneh, membuka labu itu, dan energi pedang yang mengejutkan terbang keluar darinya dan menebas ke arahnya. Sue Tianxing melambaikan tangannya, dan energi pedang yang telah menebas di depannya pecah dengan keras. Dia tidak tahu dari mana orang ini keluar, sama seperti dia tidak tahu mengapa Sueju berani menyerangnya, tetapi itu tidak masalah. Dalam menghadapi kekuatan absolut, konspirasi apapun sia-sia. Energi pedang terus-menerus, dan klon pohon bakat awalnya muncul dalam susunan sihir luar angkasa yang diatur sebelumnya 100 mil jauhnya. Tugasnya adalah membawa Hedauzu dari Sueju. Sekarang setelah misinya selesai, Anda tentu saja dapat meninggalkan Hedauzu di sana dan berbalik untuk mendukung guru asli Lu Ye. Di bawah jurang ini, hanya ada sedikit orang yang datang, dan Hedauzu tetap di sana tanpa khawatir akan dihancurkan. Klon itu sedikit melibatkan perhatian Sue Tianxing, dan dewa asli itu seperti naga, melintasi Sue Tianxing dan langsung menuju medan perang antara Sue Jiu dan Sue Dong. Saat ini, tentu saja, kesemek harus mengambil yang lunak, dan mereka harus terlebih dahulu membunuh kayu darah. Hanya dengan cara ini Lu Ye dapat bergabung dengan Sue Jiu untuk bertarung melawan klan darah Semisanto. Kalau tidak, cangkir berdarah saja sudah cukup untuk membuat mereka kerepotan. Tiruan, Sue Tianxing langsung mengerti maksud Lu Ye, mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya, warna darah itu mengembun, berubah menjadi cambuk berwarna darah dan melilit Lu Ye. Saat hendak mengikat Lu Ye, sosoknya tiba-tiba menjadi kabur, dan cambuk berwarna darah itu hanya melilit sesosok hantu. Hah, Sue Tianxing terkejut. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Lu Ye, jadi dia menghindari serangan mendadaknya. Lu Ye telah membunuhnya saat ini dan menebas punggungnya dengan pedang panjang. Sue Tan tampak terkejut dan bukan tandingan Sue Jiu. Ketika dia menghadapi serangan mendadak seperti itu, dia tidak akan punya kesempatan untuk bereaksi. Tiba-tiba, aku merasakan kekuatan dahsyat itu datang, dan kekuatan Tao pelindung yang tidak cukup stabil langsung hancur. Ketika punggungku sakit, aku hampir mematahkan seluruh tubuhku. Sueju mengambil kesempatan itu untuk menusuknya dengan pedang dan menusuknya. Kekuatan Tao itu meledak dan menyapu bersih jejak terakhir kehidupan kayu darah. Menghunus pedang, Sueju berdiri bahu-membahu dengan Lu Ye dengan ekspresi serius, menatap Sue Tianxing, yang tampak sangat malu tidak jauh dari sana. Di belakang Sue Tianxing, klon pohon bakat itu memegang labu pedang di tangannya, dan energi pedang kuat di mulut labu itu. Sejak Lu Ye dan Sueju memulai serangan mendadak, mereka hanya berjarak 10 napas di masa lalu. Kedua orang kepercayaan itu terbunuh dan mereka juga diracuni. Luka di belakang leher sulit disembuhkan. Sue Tianxing tampak malu, tetapi ekspresinya seperti biasa. Dia menatap Sueju dengan dingin, aku benar-benar tidak dapat melihat bahwa kamu memiliki ambisi seperti itu. Pada saat ini, dia masih tidak tahu apa yang ingin dilakukan Sueju. Ini jelas mencoba mengambil garis keturunannya dan menggantikannya. Saya harus mengatakan bahwa Sueju benar-benar membuatnya menatapnya dengan kagum, tetapi karena ini, kemarahan di hatinya seperti gunung berapi yang meletus. Sueju tidak mengatakan apa-apa, dan dia telah mengambil tindakan. Tidak ada yang berguna sekarang, dan dia hanya bisa melihat segel sejati di bawah tangannya. Namun, dalam menghadapi penindasan darah dari setengah orang suci, dia tidak bisa menahan rasa terkejut di matanya. Dia hanya menyesali bahwa Sue Dong dan Sue Xiao telah merusak hal-hal baiknya, kalau tidak, dia mungkin akan mulai merasakan buah kemenangan sekarang. Apa, kamu tidak berani mengatakannya? Sue Tianxing mencibir. Sueju menggertakkan giginya, Tuan Suci tahun niatku, maka mintalah Tuan untuk mati. Saat dia selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya darah, terbungkus dalam pedang panjang prajurit Tao, dan dengan berani bergegas menuju Sue Tianxing. Pertarungan hari ini adalah awal dari hidupnya, jadi tentu saja dia tidak bisa berharap Lu Ye akan memecah kebuntuan, jadi meskipun dia takut, dia hanya bisa memimpin. Itu tergantung pada seberapa mampu dirimu. Sue Tianxing menggertakkan giginya, mengangkat tangannya untuk mengorbankan prajurit Tao-nya, dan menghancurkannya dengan keras ke arah Sueju yang menyerbu. Prajuritnya adalah tongkat pendek, dan tongkat itu memiliki pola yang rumit dan jelas merupakan harta karun. Ketika tongkat itu jatuh, tongkat itu tiba-tiba menjadi lebih panjang. Sueju lengah dan tidak bisa menghindar sama sekali. Melihat pukulan itu jatuh, dia hanya bisa mengaktifkan kekuatannya dan mencoba untuk melawan. Tetapi dia tahu bahwa ada celah kekuatan antara dirinya dan Sue Tianxing. Akan baik-baik saja jika dia tidak memiliki tekanan darah. Jika dia ditekan sekarang, tidak mungkin untuk memblokir serangan ini.
Jika ini tidak dapat dihentikan, dia mungkin akan berpikir bahwa dia tidak akan menjadi pukulan yang parah. Pada saat kritis, sebuah sosok muncul di belakangnya, dan cahaya pedang bersinar secara horizontal. Kekuatan ruang meresap dan ruang itu membentang. Pedang tianya, mata Sueju berbinar. Dia juga ahli dalam kekuatan ruang, jadi dia secara alami dapat melihat nama pedang ini sekilas, dan segera melesat ke samping. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.